Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua masih dalam keadaan selalu sehat dan terus semangat dalam belajar. Baiklah, untuk pembelajaran daring IPA kelas 7 hari ini kita memasuki bab pertama pada semester 2, yaitu tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan ini dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu ada sel, kemudian ada jaringan, yang ketiga ada organ, yang keempat ada sistem organ, dan yang terakhir ada organisme atau makhluk hidup. Ini tingkatan organisasi kehidupan atau urutan organisasi kehidupan. Jadi dimulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, makhluk hidup atau organisme. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas terlebih dahulu yaitu materi tentang sel. Ya, jadi sel sendiri itu merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup atau bagian terkecil dari suatu makhluk hidup, itu disebut dengan sel. Untuk melihat sel itu biasanya kita menggunakan mikroskop. Jadi sel itu bagian yang sangat kecil yang sulit dilihat dengan mata secara langsung, makanya kita menggunakan mikroskop. Penemu pertama sel itu yaitu bernama Robert Hooke, itu pada tahun 1665. Ini menemukan sebuah sel seperti kotak sarang atau penjara, ya, sarang lebah atau penjara, kurang lebih seperti ini. Ini merupakan gambaran dari sel yang pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Seperti ini, ya. Kemudian kita bahas nanti di sini ada selanjutnya yaitu bagian-bagian sel. Jadi sel sendiri memiliki beberapa bagian. Kalau secara umum di sini ada 3. Yang pertama ada membran sel atau selaput sel, kemudian ada inti sel atau nukleus, dan yang terakhir ada sitoplasma. Kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama membran sel atau selaput sel itu merupakan bagian sel yang paling luar atau terluar. Fungsinya yaitu untuk melakukan pertukaran zat, bisa oksigen, makanan, sisa metabolisme, serta sebagai pembungkus sel atau melindungi sel, ya. Itu membran sel atau selaput sel. Kemudian yang kedua ada inti sel atau nukleus. Jadi intinya, ya, ini fungsinya untuk mengatur semua kegiatan sel. Jadi nukleus fungsinya untuk mengatur semua kegiatan sel atau segala aktivitas sel tersebut. Kemudian yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma sendiri ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada ribosom, ada mitokondria, badan Golgi, RE atau retikulum endoplasma, vakuola, serta ada kloroplas. Ribosom sendiri merupakan suatu organel sel yang berfungsi untuk mensintesis protein. Jadi mensintesis protein itu fungsinya dari ribosom. Kemudian ada mitokondria, ini sebagai atau berperan dalam respirasi sel. Kemudian ada badan Golgi, ini berfungsi untuk dalam sistem ekskresi. Kemudian ada RE, ini berperan dalam sekresi protein dan juga lemak. Dan ada vakuola, ini vakuola terbagi menjadi 2, yaitu ada vakuola berdenyut dan vakuola makanan. Vakuola berdenyut sendiri ini berfungsi dalam sistem pengeluaran. Kemudian kalau vakuola makanan ini sebagai tempat pencernaan makanan. Kemudian yang terakhir ada kloroplas, yaitu untuk tempat zat warna. Jadi yang memberi zat warna pada suatu sel. Itu merupakan bagian-bagian dari sel. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan, ya. Kita lanjut. Ini di sini ada gambar sel. Jadi sel itu terbagi menjadi 2, ada sel tumbuhan dan juga sel hewan atau animal cell. Ini untuk sel tumbuhan sendiri, bagian-bagiannya bisa kalian amati, bisa kalian baca sendiri nih, ya, bagian-bagiannya. Kemudian juga yang sel tumbuhan juga bisa kalian amati bagian plus nama-namanya ini, ya. Dan jika nanti belum paham bisa langsung tanyakan ke Bu Irma. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pembelajaran daring hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
mungkin ada suatu pertanyaan, ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.